sebuah ruangan yang gelap dan gulita, kita tidak mampu melihat sebuah benda saat gelap. Tetapi setelah kita menyalakan lampu, kita nyalakan lampunya, oke, benda-benda tersebut terlihat begitu jelas. Apakah yang menyebabkan benda tersebut terlihat jelas? Cahaya yang dipantulkan lampu atau senter dapat menerangi sebuah ruangan. Paham? Cahaya tersebut mengenai benda-benda di dalam ruangan sehingga memantulkan cahaya. Paham? Kemudian ditangkap oleh mata kita. Karena mata kita masih normal, sehingga mata kita mampu untuk menangkap, untuk melihat cahaya dan memantulkan kembali. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti tadi, ada papan digital, ada lampu, ada meja, ada kipas angin. Oke? Tanpa cahaya mata kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dari manakah cahaya itu berasal? Dari mana? Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu ada apa? Matahari, lampu, itu adalah sumber cahaya. Semua cahaya, semua benda dapat memancarkan cahaya disebut cahaya. Contohnya sumber cahaya lain ada apa? Ada matahari, ada bintang, ada apa lagi? Ada bulan, ada lampu, ada api, kilat. Itu juga cahaya. Cahaya juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Cahaya membuat dunia ini terang. Bagaimana kalau sampai tidak ada cahaya? Gelap gulita. Maka kenapa bumi itu ada siang dan malam? Ya, saat malam hari tidak ada matahari, gelap gulita. Paham ya? Sehingga membuat benda-benda di situ nampak jelas. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Siapa yang tahu sifat cahaya? Oke, apa sayang? Sifat cahaya apa? Apa sifat cahaya? Apa sifat cahaya? Sifat cahaya apa enggak? Cahaya dapat merembet lurus, keren. 100 untuk 5. Ada yang tahu lagi sifat cahaya itu apa? Oke, Indah. Cahaya bisa dipantulkan. 100 untuk Indah. Kita kasih tepuk apa? Tepuk salut ya, gini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Tadi yang pertama cahaya dapat melambat lurus. Yang kedua
tidak belok-belok ke kanan atau ke kiri. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya itu ada dua jenis, sayang. Pemantulan tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur itu terjadi apabila cahaya mengenai permukaan kasar yang tidak rata seperti tanah ataupun kerikil. Pada pemantulan ini sinar pantul arahnya tidak beraturan. Keuntungan dari pantulan baur dapat menerangi seluruh ruangan. Sementara itu, pemantulan teratur jika cahaya mengenai permukaan rata atau licin seperti kaca dan cermin. Pada pemantulan sinar memiliki arah yang teratur. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika cahaya tadi dipantulkan, ada beberapa cermin yang merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada apa saja? Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Ada 3 cermin ya, cermin datar, cembung, dan cekung. Sekarang cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui 2 zat, kerapatannya berbeda, cahaya tersebut dapat dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Bisa dilihat ini ada apa? Ada gelas yang diisi dengan air dan dicelupkan sebuah pensil. Nah, ini yang dinamakan dengan cahaya dapat dibiaskan. Next ya. Sekarang kita melihat cahaya dapat diuraikan. Ternyata cahaya itu dapat kita urai. Terjadinya pelangi karena terjadinya peristiwa penguraian cahaya atau dispersi. Dispersi cahaya merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna cahaya. Cahaya matahari yang kita lihat itu berwarna putih. Namun sebenarnya cahaya matahari itu diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi. Ini cahayanya. Ini terbentuknya menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Sampai di sini paham? Paham anak-anak? Kita lanjutkan ya. Sekarang pemanfaatan sifat-sifat cahaya dengan karya-karya yang sederhana. Ini ada sebuah periskop. Periskop itu adalah awak kapal selam yang berada dalam kedalaman laut dapat mengamati permukaan laut menggunakan periskop ini. Terus yang kedua ada kaleidoskop. Nih, kaleidoskop itu apa sih? Mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan alat ini kita dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh karena bayangan benda-benda yang mengagumkan. Seperti bayangan benda-benda dalam kaleidoskop mengalami pemantulan berkali-kali. Terus ini ada lagi lap. Lap itu adalah alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa. Cembung berfungsi membantu mata melihat benda-benda kecil. Bisa dilihat ketika Bapak Ibu guru yang menggunakan kacamata. Kacamatanya itu ada kacanya yang itu namanya dia positif ya, bukan minus tapi plus. Jadi tulisan-tulisan yang kecil bisa membesar, benda-benda yang kecil bisa besar. Ada kamera. Nih. Nah, di sini ada bagian-bagian kamera sederhana yang terdiri dari lensa cembung, film, diafragma, dan apertur. Oke, next.
didiskusikan dengan teman sebangkunya bagaimana cahaya matahari bisa masuk ke dalam celah-celah rumah kita. Dan mengapa kita bisa melihat tembus jendela kaca? Bisa nggak kita melihat pemandangan yang ada di luar? Bisa. Tolong diskusikan. Sambil Bu Siska akan memperlihatkan tentang sambil nanti anak-anak mengamati video yang akan Bu Siska putar ya. Sambil diamati, sambil kita berdiskusi tadi mengapa cahaya bisa masuk ke dalam celah-celah rumah kita. Oke? Boleh langsung dijawab. Kenapa? Kok bisa? Oke, karena cahaya merambat atau bergerak lurus. Silakan dipahami ya. Kali ini Syakib akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya yang merambat lurus. Bahan yang digunakan lampu senter dan karton sebanyak 3 buah. Dipahami ya. Yang pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Kemudian letakkan karton dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Di sini sejajar dengan cahaya senter seperti yang Syakib lakukan ini, teman-teman. Oh ya teman-teman, kita harus menaruh sebuah buku atau benda untuk menampung cahaya datang. Yang pertama, kita nyalakan lampu senter di sisi karton. Nampak terlihat bahwa cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana kalau satu karton digeserkan, teman-teman? Apa yang terjadi, teman-teman? Cahaya tidak bisa merambat hingga cahaya tidak ada. Cahaya tidak ada di sini, teman-teman. Cahayanya hanya sampai sini, teman-teman. Ini bukti bahwa cahaya merambat lurus. Coba luruskan lagi, teman-teman. Cahayanya kembali terlihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Jadi bagaimana supaya cahaya bisa melihat cahaya di karton hitam? Yaitu dengan memposisikan lubang pada 3 buah karton dengan posisi sejajar. Barulah cahaya akan terlihat pada buku hitam. Jadi kalau kita menggeserkan salah satu dari karton, nah, bisa dilihatkan, teman-teman, kalau cahaya tidak nampak di buku hitam. Tahu kan, teman-teman, apa penyebabnya? Karena cahaya terhalang oleh salah satu karton. Nah, teman-teman, kita sudah mempraktikkan
menembus benda bening. Kalian pahami dulu ya. Dilihat. Pahami ya anak-anak. Nanti kita akan praktek tentang cahaya dapat menembus benda bening.
tidak bisa menembus kaca lampu mobil. Seandainya lampunya tidak bisa menembus, cahayanya tidak menembus kaca lampu, maka cahaya tidak akan bisa menerangi jalan yang ada di mobil. Kemudian yang paling penting adalah menerangi memastikan jendela dan atap kacanya. Maka setiap pagi, siang, sore, siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu-lampunya karena kita bisa memanfaatkan cahaya yang masuk melalui jendela dan atap kaca. Mungkin ini teman-teman yang bisa kami jelaskan tentang cahaya menembus benda. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman semua. Semangat kita belajar menyenangkan, mengasihkan serta tidak bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah melihat tayangan videonya? Sudah? Matiin. Oke, nanti kita akan berkelompok. Kita akan melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan senter, menggunakan kertas atau kardus, menggunakan gelas, serta menggunakan buku atau yang tidak tembus pandang. Oke, kita akan berdiskusi teman-teman, anak-anak. Kita Siska akan bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siap? Oke? Oke. Sambil siap-siap kita bentuk 3 kelompok. Alat-alat dan bahannya. Ini ada apa? Ada gelas. Ada gunting. Mana senternya? Ada senter. Kertas Bu Siska tadi. Oh ini. Kita akan melakukan percobaan tentang yang pertama tadi apa? Cahaya dapat merambat lurus. Dan yang kedua apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Bisa kita ini tadi bisa. Nah, Bu Siska akan bagi kertasnya. Nanti tolong di lubang tengahnya dengan ini yang sama ya. Ayo. Ininya caranya begini. Ini tadi kan di lubang ya tengahnya ya. Nih, biar cepat. Nih. Boleh seperti ini. Buat 3 ya. Buat 3. Nah, buat 3 seperti itu. Dilubangin sehingga nanti ketika oh ini gelasnya satu-satu. Dikasih kelompok sana satu. Ya, nanti di lubang, dijejer 3. Terus nanti senternya diarahin. Ininya dijejerin. Nanti guntingnya gantian ya, gantian temannya ya. Ayo bisa di ini kan? Ayo. Langsung dipraktekkan. Tadi dari pengamatan video yang pertama bagaimana?
Oh, itu pakai anu, bukan pakai gelas. Gelas yang kedua. Pakai buku, ujungnya buku. Coba disenterin. Tuh. Ya enggak? Ya enggak? Ini bisa enggak? Itu enggak usah. Nah, dilurusin sehingga guntingnya mana tadi? Oh, sudah selesai belum? Dapat merambat lurus enggak? Ya kan? Oke. Ayo kelompok yang sana. Udah ya. Ini sukses ya. Sukses ya kelompok 1 ya. Sekarang nih guntingnya gimana dengan percobaan pada yang video pertama tadi. Oke. Bagaimana? Ayo. Bukunya? Terus nanti masing-masing kelompok diskusikan ya. Diskusikan. Ayo sambil kita nunggu kelompok 3 melakukan percobaan. Apa yang terjadi jika kardus digeser dari kelompok 2 tadi? Ditulis. Apa yang terjadi jika kertas atau kardus digeser? Bisa nggak itu? Coba tembus nggak? Nah, berarti harus dicari lubangnya yang lurus. Gimana? Belum berhasil? Mana? Oke. Berhasil nggak? Ayo, yang nomor 3. Berhasil nggak? Ayo, sampai berhasil ayo. 1, 2. Tuh, berhasil nggak? Berhasil ya. Oke, sudah paham konsepnya? Sudah. Kita lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ayo, kelompok 1. Disusun 3 dengan lubang yang sama. Lubangnya diratakan ya. Oke, lubangnya diratakan. Enggak, ini gelasnya 3-3-nya diisi ini. Bentar dulu. Oh, nggak usah deh. Sudah? Ada yang pegangin ini. Ida pegangin ini. Kamu itu kalau enggak dia yang main bola. Ada satu yang pegang center. Nah, tembusnya. Cindy pegang center. Coba di sini kamu ngapain berdua? Ini kan dipegangin. Ini makan apa? Bisa? Bisa? Berhasil nggak? Menembus nggak ke buku?
Berhasil ya? Jempolnya. Kasih jempol dulu. Tuh. Berhasil ya? Oke. Setelah itu oke. Percobaan 1 sudah kita lakukan. Apa? Teman-teman satu kelompoknya berdiskusi dengan teman-temannya tentang apa yang terjadi ketika kertas atau kardus digeser. Ya. Apa yang terjadi? Ayo. Kalau digeser tadi bagaimana? Bisa nggak tembus ke? Caranya bagaimana? Caranya kertasnya digeser atau disusun lurus? Digeser atau disusun lurus sehingga bisa menembus cahayanya lurus. Nah, disusun lurus sehingga cahaya senter dapat lurus menembus permukaan kardus atau kertas tadi. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut percobaan yang kedua. Tadi sudah ada gelas masing-masing. Siapkan gelas, siapkan buku, dan satu lagi nak. Ini ada sebuah batu ya. Oke. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Ada buku, ada gelas bening, ada batu, sama kertas. Mana senternya tadi? Coba kita lakukan percobaannya. Yuk. Dapat nggak menembus benda bening? Senternya diarahkan. Tadi sudah melihat tayangannya? Bagaimana? Coba dipraktekkan. Dipraktekkan ayo. Nah, itu jangan kayak gitu dulu deh. Itu geser. Nah, ayo. Tadi prakteknya gimana? Dianuin kertas gitu. Oh. Nah. Atau dari sini, atau dari sini dipegang. Tembus nggak? Tembus nggak? Oke, sekarang ganti yang kedua. Batu, gelasnya diambil dulu. Tembus? Tidak tembus? Oke. Diganti lagi. Pakai kertas. Kertas yang ini, yang utuh ini. Kertas yang utuh. Nih. Menembus tidak? Tidak menembus ya. Oke, kita ganti ke kelompok yang pertama. Menembus benda bening. Menembus tidak? Menembus. Yang kedua. Menembus tidak? Tidak. Yang ketiga. Oh, kertasnya nih. Menembus tidak?
Tidak. Nanti sambil didiskusikan ya. Didiskusikan mengamati apakah benda tersebut menembus benda-benda ya. Ada berapa benda tadi? Ada gelas bening, ada batu, ada kertas. Coba di buku, langsung di buku. Menembus tidak? Tidak. Oke. Oke, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Mau nyoba kelompok ketiga? Nyoba ya. Oke. Nih. Percobaan yang pertama. Menembus tidak? Menembus benda bening. Yang kedua. Menembus tidak? Oke, yang ketiga. Menembus tidak? Tidak. Yang keempat, menembus? Oke, tidak menembus cahaya. Jadi yang menembus cahaya apa? Ini yang dinamakan dengan cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Satu lagi, bisa nggak menembus kaca jendela? Kita praktekkan ya. Coba kita praktekkan. Ada yang di luar sana? Bawa buku satu. Coba di center dari sini. Nah, di center. Anak-anak bisa melihat? Apa yang dilihat dari percobaan kita? Cahaya dapat menembus kaca jendela. Oke, sip, beri tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke. Apa kesimpulan dari percobaan kita yang kedua? Ayo. Apa kesimpulannya dari percobaan yang kedua? Apa kesimpulannya? Cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi Bu Siska akan memberikan contoh penggunaan sifat cahaya yang merambat lurus menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lampu senter yang lurus menembus kegelapan jendela rumah yang terbuat dari kaca. Tadi yang sudah kita lakukan, oke? Nanti setiap kelompok membuat hasil percobaan dari setiap percobaan yang kita lakukan ya. Ada berapa? Ada 2 yang ditulis ya. Yang pertama apa? Cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda bening. Bisa dituliskan? Monggo ditulis silahkan. Ayo sekarang. Ayo. Ya, di buku lah. Di kertas itu, di kertas itu. Ya, pakai kertas saja ditulisnya. Ditulisnya di kertas ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, dapat menembus, dapat. Kelompok 3 ada? Oh, udah, ayo. Ayo didiskusikan. Ayo. Yang pertama hasil diskusinya. Tadi kalau kertasnya digeser atau diluruskan?
silakan. Ya. Percobaan pertama, 1 kertas dan Untuk kelompok yang ketiga silakan. Untuk kelompok tiga silakan. percobaan pertama, cahaya dapat merambat pistol. Percobaan kedua, cahaya dapat menembus benda dingin dan cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Oke, untuk kelompok tiga kita kasih tepuk apa? Tepuk mantap ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Oke. Sekarang tadi kita sudah melakukan beberapa percobaan ya. Pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini, cahaya itu dapat merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber mata cahaya ke mata kita. Apa deh? Terus yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Seperti apa tadi? Seperti gelas bening atau kaca jendela. Cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Oke? Oke. Sekarang Bu Siska akan memberikan teka-teki. Aku selalu lurus dan aku tidak berbelok. Siapakah aku? Cahaya. Oke ya. Oke. Nih, untuk melihat sejauh mana pemahaman kita belajar tentang cahaya dan sifatnya pada pagi hari ini, kita akan lihat tampilan ini ya. Oke, nanti Bu Siska akan kirimkan link ke HP, ya. Bawa HP-nya? Bawa. Bu Siska kirimkan link, nanti dipencet huruf birunya, ya. Yang bawa HP ya. Akan Bu Siska kirimkan ke grup. Nanti diisi nama siswa, kelas berapa? Kelas 5, asal sekolahnya mana, tanggal berapa. Nanti. Nah, ini ya. Bu Siska kirimkan dulu ya. Oh ya, nanti bisa diakses ya. Oke. Oke, dibuka dulu ya webnya. Yang ini